Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Fajri. Hari ini saya akan membawa materi tentang fungsi transenden dan teknik integrasi. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi seringkali digambarkan sebagai fx, yang dimana f-nya adalah sebuah fungsi dan x adalah variabel bebas. Notasi fx dibaca f dari x, yang berarti nilai fungsi ketika x diberikan nilai tertentu. Kata fungsi berasal dari bahasa Latin functio, yang berarti menjalankan tugas. Dalam matematika, fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Konseptualnya itu secara umum, fungsi dibagi menjadi dua kelompok yang besar, yaitu fungsi aljabar dan fungsi transenden. Fungsi aljabar dapat dibentuk dari operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, akar, dan semacamnya. Sedangkan fungsi transenden tidak dapat dibentuk hanya dari operasi tersebut. Konsep fungsi digunakan hampir di seluruh bidang ilmu, seperti di hubungan waktu dan kecepatan kendaraan, hubungan jumlah penduduk dan waktu, maupun hubungan konsentrasi dalam daerah terhadap waktu. Baik, selanjutnya adalah fungsi logaritma. Istilah logaritma berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti rasio, dan aritmos, yang berarti bilangan. Secara sederhana adalah operasi kebalikan dari perpangkatan. Simbol ln x disebut sebagai natural dengan basis e atau Euler. Simbol log x biasanya menyatakan logaritma basis 10. Simbol simbol e atau Euler merupakan bilangan Euler yang nilainya sekitar 2,71828. Logaritma menjawab pertanyaan pangkat berapa yang harus diberikan kepada suatu basis agar menghasilkan bilangan tertentu. Sebagai contoh, log E8 sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Mengapa Euler ini penting? Bilangan Euler muncul secara alami pada pertumbuhan kontinu. Keistimewaannya adalah fungsi e pangkat x memiliki turunan yang sama dengan dirinya sendiri. Karena sifat ini, bilangan e menjadi sangat penting dalam kalkulus. Selanjutnya adalah turunan ln x. Turunan dari ln x adalah 1 per x. Turunan e pangkat x adalah e pangkat x juga. Seperti yang tadi, turunan dari e pangkat x adalah dirinya sendiri. Sifat ini membuat perhitungan banyak model matematika menjadi lebih sederhana. Integral dari ln x biasanya diselesaikan menggunakan metode integrasi parsial karena tidak memiliki bentuk integral langsung yang sederhana. Logaritma biasanya digunakan pada skala Richter gempa bumi, skala pH atau alat mengukur keasaman air, desibel suara, dan analisis pertumbuhan populasi. Baik, selanjutnya adalah fungsi eksponensial, yang dimana eksponensial itu berasal dari kata eksponen yang berarti pangkat. Bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah a di pangkat x, atau bentuk khususnya itu e di pangkat x. Fungsi eksponensial menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan yang berubah secara proporsional terhadap jumlah yang sudah ada. Contohnya, semakin banyak bakteri, semakin cepat pertambahannya. Selanjutnya kita tanya mengapa e pangkat x ini istimewa. Karena laju perubahannya selalu sama dengan nilainya sendiri, yaitu e pangkat x. Fungsi eksponensial digunakan pada beberapa yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti bunga majemuk, pertumbuhan populasi, peluruhan radioaktif, penyebaran penyakit.
Selanjutnya adalah fungsi inverse dan turunannya. Kata inverse berarti kebalikan. Fungsi inverse berfungsi mengembalikan hasil fungsi ke nilai aslinya. Misal, jika fx sama dengan 2x tambah 3, maka inverse-nya digunakan untuk mencari kembali nilai x dari hasil yang diperoleh. Mengapa fungsi harus monoton? Karena setiap output harus berasal dari tempat satu input. Jika tidak monoton, satu nilai output bisa berasal dari beberapa nilai input sehingga inverse tidak dapat dibentuk. Notasi fungsi ditulis sebagai f aksen x. Ditulis seperti ini. Simbol ini bukan pangkat, mau minus atau tetapi menunjukkan inverse fungsi. Hubungan turunan inverse. Turunan fungsi inverse diperoleh dengan hubungan antara fungsi asal dan fungsi inverse-nya. Rumus tersebut menunjukkan bahwa gradien fungsi inverse merupakan kebalikan gradien fungsi asal. Inverse digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya konversi suhu, kriptografi, pengolahan sinyal, dan transformasi koordinat. Selanjutnya adalah fungsi trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon berarti segitiga dan metron berarti pengukuran. Simbol-simbol yang ada di trigonometri antara lain adalah sin yang dibaca sinus, cos yang dibaca cosinus, tan yang dibaca tangen, sec yang dibaca secant, CSC yang dibaca kosekan, dan terakhir cot yang dibaca kotangan. Fungsi trigonometri menggambarkan hubungan sudut dan panjang sisi segitiga. Dalam kalkulus, fungsi ini juga digunakan untuk memodelkan fenomena periodik. Selanjutnya adalah turunan. Turunannya dari sinus adalah cosinus. Dan turunan dari cosinus adalah min sin. Turunan dari tan adalah sec 2/2 x. Integral fungsi trigonometri sering menggunakan identitas trigonometris, substitusi maupun teknik khusus. Trigonometri digunakan dalam gelombang suara, gelombang cahaya, arus listrik AC, getaran begas. Selanjutnya adalah fungsi hiperbolik. Istilah hiperbolik berasal dari kata hiperbola karena fungsi ini memiliki hubungan dengan kurva hiperbola sebagaimana fungsi trigonometri berkaitan dengan lingkaran. Simbolnya adalah sin hx yang dibaca sinus hiperbolik. Yang kedua adalah cos hx yang dibaca adalah cosinus hiperbolik. Yang ketiga tan hx yang dibaca tangen hiperbolik. Fungsi hiperbolik dibangun dari fungsi eksponensial. Contohnya sin hx dan cos hx dapat dinyatakan menggunakan bilangan Euler, yaitu e pangkat x dan e pangkat x min x. Mengapa hiperbolik ini dipelajari? Karena banyak model fisika dan teknik menghasilkan fungsi hiperbolik secara alami. Yang selanjutnya adalah turunan dari fungsi hiperbolik. Contohnya yang pertama itu sin hx. Jika sin hx ini diturunkan, maka turunannya adalah cos hx. Selanjutnya adalah turunan dari cos hx. Nah, turunan dari cos hx adalah sin
integral fungsi hiperbolik relatif sederhana karena memiliki pola yang mirip dengan turunannya. Hiperbolik digunakan di kehidupan sehari-hari seperti bentuk kabel listrik yang menggantung, teori relativitas, persamaan panas, dan teknik sipil dan teknik mesin. Kita masuk ke bab teknik integral. Yang pertama kita punya teknik substitusi. Nah, kata substitusi ini berasal dari kata pergantian. Dalam kalkulus, substitusi digunakan untuk menggunakan bagian tertentu dari integral menjadi variabel baru yang lebih sederhana. Misal, kita punya integral 2x dalam kurung x pangkat 2 tambah 1 tutup kurung x pangkat 5. Nah, integral seperti ini terlihat sangat rumit karena terdapat fungsi dan turunannya secara bersamaan. Teknik substitusi digunakan untuk mengubah bentuk yang rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, kita bisa misalkan U sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Nah, sehingga jika kita ingin mencari turunan dari U, maka bisa kita tulis DU sama dengan 2X dx. Nah, DU ini adalah turunan dari U itu sendiri. Simbol U ini digunakan sebagai variabel pengganti. Nah, dan simbol DU digunakan untuk menyatakan diferensial dari U. Hubungan antara U dan DU memungkinkan kita mengubah seluruh integral ke dalam variabel baru. Secara prosedural, terdapat 5 langkah utama dalam teknik substitusi. Yang pertama itu kita tentukan U-nya. Seperti tadi, U sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian kita cari DU-nya, yaitu turunan dari U. Turunan dari U adalah seperti yang tadi, X pangkat 2 tambah 1, maka turunannya adalah 2X dx. Selanjutnya kita substitusi. Nah, setelah kita ubah menjadi U dan DU, kita substitusi fungsi itu ke dalam integral itu. Selanjutnya kita integralkan. Setelah itu kita integralkan, dan yang terakhir, yang kelima, kita kembalikan semua U dan DU itu menjadi X atau dx. Karena persoalan awal menggunakan variabel X, maka hasil akhir juga harus kembali ke bentuk X. Itulah mengapa di akhir pengintegralan kita mengubahnya kembali menjadi variabel X. Selanjutnya adalah integrasi parsial. Kata parsial itu berarti sebagian, maka metode ini kita memecah integral menjadi bagian-bagian yang lebih mudah. Nah, D U V U D V ditambah D U. Integrasi parsial berasal dari aturan perkalian pada turunan. Dengan memanipulasi aturan ini diperoleh rumus integral parsial.
Dengan mengintegralkan kedua ruas diperoleh rumus integrasi parsial. Nah, kapan rumus ini akan dipakai? Metode parsial biasanya digunakan ketika integran merupakan hasil kali dua fungsi atau yang mengandung logaritma. Selanjutnya adalah integral fungsi trigonometri. Nah, kita punya sin mx, cos mx, tan mx, dan sec mx. Sebelum menghitung integral trigonometri, kita harus mengidentifikasi bentuknya terlebih dahulu. Apakah dia sin mx, cos mx, sec mx, tan mx. Nah, selanjutnya ini adalah integral dasar yang harus dihafal, yaitu integral sin x dx sama dengan min cos dx plus c. Nah, integral cos x dx sama dengan sin dx plus c. Ini adalah bentuk sin dan cos. Nah, jika pangkat sinus atau kosinus ganjil, biasanya satu faktor dipisahkan lalu digunakan identitas trigonometri. Misalnya sin pangkat 3 x cos pangkat 3 x dx. Nah, untuk pangkat genap digunakan identitas sudut ganda agar integral menjadi lebih sederhana. Sin 2x sama dengan 1 dikurang cos 2x tutup kurung per 2. Selanjutnya adalah substitusi yang merasionalkan. Kita punya akar dalam kurung a pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Akar a pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Akar x pangkat 2 dikurang a pangkat 2. Pada bagian ini kita membahas substitusi yang merasionalkan. Sebelum membahas tekniknya, terlebih dahulu kita memahami mengapa teknik ini diperlukan. Ketika melakukan integrasi, sering muncul bentuk akar seperti akar dari a kuadrat dikurangi x kuadrat, atau akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat, atau akar dari x kuadrat dikurangi a kuadrat. Bentuk-bentuk seperti ini sulit diintegralkan secara langsung karena keberadaan akar menyebabkan integran menjadi tidak sederhana. Oleh karena itu, digunakan substitusi khusus yang bertujuan menghilangkan atau menyederhanakan bentuk akar tersebut. Secara linguistik, kata merasionalkan berarti mengubah suatu bentuk menjadi lebih rasional atau lebih mudah diolah secara aljabar. Ide utamanya adalah untuk mengganti variabel x dengan fungsi trigonometri tertentu sehingga bentuk akar berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sebagai contoh, untuk bentuk akar a pangkat 2 kurang x pangkat 2 biasanya digunakan substitusi x sama dengan a sin theta. Mengapa sinus? Karena identitas trigonometri sin pangkat 2 theta ditambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Ketika substitusi dilakukan, bentuk akar dapat berubah menjadi a cos theta yang jauh lebih mudah ditangani. Jadi sebenarnya tujuan substitusi trigonometri bukan sekedar mengganti variabel, melainkan memanfaatkan identitas trigonometri untuk menyederhanakan bentuk akar. Jika bentuk akar a pangkat 2 tambah x pangkat 2 biasanya digunakan x sama dengan a tan theta. Sedangkan bentuk akar x pangkat 2 dikurang a pangkat 2 digunakan a sec theta.
Masing-masing dipilih karena menghasilkan penyederhanaan yang lebih efektif secara geometris. Metode ini berasal dari hubungan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Artinya teknik ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berasal dari konsep geometri yang kemudian diterapkan pada integral. Dalam bidang fisika dan teknik, bentuk-bentuk akar seperti ini sering muncul pada persoalan lintasan, partikel, medan listrik, dan panjang kurva. Oleh karena itu, substitusi yang merasionalkan menjadi teknik yang sangat penting dalam kalkulus yang kita pelajari ini. Selanjutnya adalah dekomposisi pecahan parsial. Kita punya Px per Qx. Nah, atau juga 1 per X tambah 1 X kurang 1. Pada bagian ini kita membahas dekomposisi pecahan parsial. Secara bahasa, dekomposisi berarti memecah sesuatu yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Dalam kalkulus, teknik ini digunakan ketika kita menemukan fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk perbandingan dua polinom, yaitu Px dibagi Qx. Masalahnya, banyak fungsi rasional yang sulit untuk diintegralkan secara langsung. Sebagai contoh, integral dari 1 dibagi X plus 1 dikali X plus 2 tidak memiliki bentuk integral dasar yang sederhana. Namun jika pecahan tersebut dipecah menjadi beberapa pecahan yang lebih sederhana, proses integrasi menjadi lebih mudah. Inilah ide utama dari dekomposisi pecahan parsial. Jadi tujuannya sebenarnya bukan mencari nilai A atau B-nya. Tujuan utamanya adalah mengubah integral yang sulit menjadi beberapa integral yang sederhana seperti yang sudah kita kenal. Dalam praktiknya terdapat beberapa kemungkinan bentuk penyebut. Kasus pertama adalah faktor linier yang berbeda. Misalnya X plus 1, X plus 2. Kasus kedua adalah faktor linier yang berulang. Misalnya X plus 1 pangkat 2. Kasus ketiga adalah faktor kuadrat yang tidak dapat difaktorkan lagi. Misalnya X pangkat 2 plus 1. Masing-masing memiliki bentuk dekomposisi yang berbeda. Mengapa kita harus membedakan ketiga tersebut? Karena struktur penyebut menentukan bentuk pecahan parsial yang harus dibuat. Jika bentuk dekomposisinya berbeda, maka konstanta yang dicari tidak akan menghasilkan pecahan yang ekuivalen dengan bentuk awal. Strategi umum yang digunakan adalah pertama, kita itu memfaktorkan penyebutnya. Kedua, menentukan bentuk pecahan parsial yang sesuai. Ketiga, mencari nilai konstanta yang belum diketahui. Keempat, mengintegralkan setiap pecahan secara terpisah. Secara konseptual, teknik ini menunjukkan bahwa masalah yang kompleks seringkali dapat diselesaikan dengan memecahnya menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Konsep yang sama banyak digunakan dalam matematika, fisika, statistika, bahkan ilmu komputer. Dalam teknik dan sains, pecahan parsial sering muncul pada penyelesaian persamaan diferensial, analisis rangkaian listrik, sistem kontrol, dan pemrosesan sinyal. Karena itu, dekomposisi pecahan parsial bukan hanya teknik perhitungan, tetapi juga salah satu cara berpikir yang sangat penting dalam matematis. Baik, sekian dari saya pembahasan materi tentang fungsi transenden dan teknik integral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.